Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Listiana. Saya dari program studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal Olimpiade Sains Geografi tahun 2015 tingkat provinsi. Di sini saya akan membahas soal uraian dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita langsung saja ke nomor 1 yuk. Nomor 1. Di Amerika Serikat setiap tahun beberapa kali tornado terjadi. Sedangkan di Indonesia, peluang tornado terjadi amat sangat kecil. Namun, dalam skala yang lebih kecil daripada tornado, sering kali terjadi puting beliung. Mengapa tornado tidak pernah terjadi di wilayah kita? Kira-kira kenapa ya? Tornado sering terjadi di Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia tidak pernah terjadi. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus tahu terlebih dahulu nih, kira-kira apa saja sih faktor yang mendukung terbentuknya tornado? Yuk kita cari tahu. Nah, ini dia faktor yang memungkinkan terjadinya atau terbentuknya tornado. Yang pertama, perbedaan suhu yang ekstrim. Yang kedua, gaya Coriolis yang besar. Dan yang ketiga, wilayah dataran yang luas. Jadi, suatu wilayah memiliki potensi terkena bencana tornado apabila wilayah tersebut memiliki perbedaan suhu udara yang ekstrim, memiliki gaya Coriolis yang besar, dan memiliki wilayah dengan dataran yang luas. Untuk gaya Coriolis tersendiri dipengaruhi oleh letak lintang. Semakin tinggi letak lintang suatu wilayah, maka semakin besar pula gaya Coriolisnya. Dari ketiga faktor tersebut, kita dapat membandingkan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri tidak memiliki perbedaan suhu yang ekstrim. Dan gaya Coriolis yang ada di Indonesia kecil, karena Indonesia berada pada lintang rendah. Dan walaupun Indonesia memiliki wilayah yang luas, namun topografi di Indonesia sangat beraneka ragam, dengan banyak pegunungan dan perbukitan, sehingga di Indonesia tidak pernah terjadi tornado. Bagaimana? Sekarang sudah paham kan kenapa tornado tidak pernah terjadi di Indonesia? Kita lanjut ke pembahasan nomor 2 yuk. Nomor 2. Wilayah Indonesia, khususnya Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa dan Madura, serta Bali dan Nusa Tenggara, saat ini sudah banyak memasuki musim hujan, sehingga banyak wilayah berpeluang mengalami banjir. Bagaimanakah pola curah hujan bulanan dalam 1 tahun? Gambarkan. Nah, jadi pada soal nomor 2 ini, kita diperintahkan untuk menggambar pola curah hujan bulanan dalam 1 tahun. Agar dapat menggambarkan polanya, maka kita harus tahu terlebih dahulu macam-macam pola hujan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, pada umumnya ada 3 pola hujan, yaitu pola munsonal, ekuatorial, dan lokal. Pola munsonal dicirikan oleh distribusi curah hujan bulanan dalam bentuk huruf V, dengan curah hujan musim rendah pada bulan Juni, Juli, Agustus. Memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan musim kemarau. Pola ekuatorial adalah pola berbentuk bimodial, yaitu mempunyai 2 puncak musim hujan berbentuk huruf M. Dan yang ketiga, pola lokal adalah pola yang berkebalikan dengan pola munsonal, sehingga musim hujan terjadi pada pertengahan tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar pola umum tipe hujan di Indonesia. Yang berwarna merah adalah pola munson atau munsonal, yang berwarna hijau adalah pola ekuatorial, dan yang berwarna kuning adalah pola lokal. Jadi, kira-kira kita harus menggambar pola yang mana ya? Sebenarnya, tadi sudah ada kata kunci
yang tertulis pada soal. Kata kuncinya yaitu Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara. Kita lihat pada gambar ini bahwa Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara ditandai dengan warna merah, yang berarti wilayah-wilayah tersebut memiliki pola curah hujan munsonal. Jadi, kita harus menggambar pola curah hujan munsonal. Untuk lebih jelasnya, gambar pola curah hujan munsonal yaitu seperti ini. Memiliki musim kemarau yang terjadi pada pertengahan tahun. Selanjutnya, soal nomor 3. Kenaikan muka air laut dapat disebabkan oleh faktor penambahan massa atau jumlah air atau eustatik dan faktor peningkatan volume air atau sterik. Sebutkan masing-masing satu contoh yang menurut Anda termasuk ke dalam faktor penyebab eustatik dan sterik tersebut. Jadi, inti dari soal nomor 3 adalah faktor eustatik, faktor penambahan massa air atau jumlah air, dan faktor sterik, faktor peningkatan volume air. Jika dilihat secara sepintas, kedua faktor tersebut memang hampir sama, tetapi sebenarnya berbeda. Lalu apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah faktor eustatik adalah faktor peningkatan jumlah air dengan penggambaran terhadap massa kerak bumi. Sedangkan faktor sterik adalah faktor peningkatan volume air dengan penggambaran terhadap rata-rata tingkat massa permukaan air laut menurut pasang surutnya. Jadi apa saja ya yang termasuk dalam masing-masing faktor tersebut? Nah, ini dia jawabannya. Yang termasuk dalam faktor eustatik adalah pencairan es di kutub dan curah hujan yang tinggi. Sedangkan yang termasuk dalam faktor sterik adalah peningkatan temperatur udara dan peningkatan temperatur air laut. Karena pada soal nomor 3 ini hanya memerintahkan kita untuk menyebutkan masing-masing satu contoh, maka kita dapat menyebutkan salah satu contoh saja dari masing-masing faktor tersebut. Berikutnya adalah soal nomor 4. Sumber polusi terhadap lingkungan dapat dibagi menjadi sumber yang berasal dari satu titik atau point source dan dari satu area atau bukan dari satu titik saja atau non-point source. Sebutkan masing-masing satu buah contoh sumber polutan untuk point source dan untuk non-point source terhadap ekosistem sungai atau danau. Nah, inti dari pertanyaan tersebut adalah point source yaitu sumber polusi yang berasal dari satu titik dan non-point source yaitu sumber polusi yang berasal dari satu area atau pada wilayah yang lebih luas. Dari kedua sumber tersebut, kita harus mengetahui kira-kira sumber polusi apa saja yang termasuk dalam point source dan non-point source. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Contoh dari sumber polusi point source adalah limbah pabrik dan limbah PLTU. Sedangkan sumber polusi non-point source adalah limbah daerah pertanian dan limbah daerah pertambangan. Karena perintah dari soal tersebut adalah untuk menyebutkan masing-masing satu buah contoh dari sumber polutan, maka kita dapat memilih masing-masing satu contoh dari masing-masing sumber. Dan soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Sebutkan 3 macam tindakan yang dapat dikategorikan dalam kelompok rehabilitas dan rekonstruksi bencana. Nah, untuk dapat menjawab soal tersebut, maka yang harus kita pahami adalah bahwa rehabilitas dan rekonstruksi merupakan bentuk tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana atau tindakan pasca bencana.
Rehabilitas itu sendiri adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana. Dan yang termasuk dalam kelompok rehabilitas dan rekonstruksi yaitu penanganan trauma, pembangunan infrastruktur, pembangunan pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Dari keempat tindakan tersebut, kita cukup menyebutkan 3 saja, seperti yang telah diperintahkan dalam soal. Ya, sekian pembahasan soal dari saya. Semoga yang telah dijelaskan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.